layanan bedah anak, tapi bingung harus keluar kota? Di RSUD Cideres sekarang ada loh. RSUD Cideres saat ini menghadirkan layanan bedah anak yang merupakan satu-satunya di Kabupaten Majalengka. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast RSUD Cideres. Kali ini bersama saya Ica dalam segmen Info Seketan, informasi seputar kesehatan. Sobat Sehat, perlu kami informasikan bahwa pertanggal 1 Juli tahun 2024, RSUD Cideres memiliki layanan baru, yaitu layanan spesialis bedah anak. Tapi teman-teman familiar nggak nih sama bedah anak? Apa sih bedah anak? Spesialisasinya tuh apa aja? Nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita hari ini. Dan sekarang sudah hadir bersama saya ada Dr. Meiza, dokter spesialis bedah anak. Halo dok, selamat pagi, siang, sore? Selamat pagi ya. Apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, selamat datang dok di studio RSUD Cideres. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Dan hari ini kita mau ngobrol santai aja ya dok ya. Boleh. Untuk pembahasan hari ini kita mau mempromosikan layanan baru di rumah sakit kita nih dok. Ada klinik spesialis bedah anak. Nah, untuk itu mangga dokter sapa dulu sobat sehat yang ada di rumah, sekalian perkenalan dan boleh sedikit promosi prakteknya setiap hari apa aja dok? Oh iya, perkenalkan sahabat RSUD Cideres, saya Dr. Meiza Gina Farika, saya spesialis bedah anak. Di Cideres saya prakteknya Senin, Rabu, Jumat kebetulan 3 kali dalam seminggu di jam 8:30 sampai jam 11:30 siang. Seperti itu dok. Nah, sobat sehat yang perlu pelayanan bedah anak bisa nanti bertemu dengan Dr. Meiza. Dan setahu saya bahwa spesialis bedah anak ini baru satu dok di Majalengka nih. Iya betul. Iya, jadi yang biasanya perlu pelayanan spesialis bedah anak ini harus keluar kota. Sekarang sobat sehat di Majalengka nggak perlu jauh-jauh lagi, bisa ke Cideres saja ya dok ya. Jangan jauh-jauh di sini. Betul, dokternya ramah, cantik, baik lagi. Oke dok, untuk pembahasan yang pertama nih mungkin dari yang paling basic dulu. Iya. Bedah anak itu sebenarnya apa sih dok? Gitu. Jadi bedah anak itu sendiri adalah dokter yang spesialis untuk menangani kasus-kasus bedah, tapi ada rentang umurnya nih teh. Dari 0 hari sampai 18 tahun kalau menurut WHO gitu. Jadi yang membedakan dengan yang lainnya tentu saja salah satunya dari range umurnya. Betul. Gitu. Jadi range umurnya sampai dari 0 nih bayi lahir sampai 18 tahun itu ke dokter bedah anak kalau ada kasus-kasus bedahnya. Oke. Nah, terus yang membedakannya dari bedah dan dari spesialis anak nih. Iya. Dengan spesialis lainnya, tentu aja dari spesialis bedah umum dulu kali ya. Oke, boleh. Kalau dari spesialis bedah umum tadi perbedaannya tuh range umurnya. Iya. Kemudian kalau dari spesialis anak sendiri itu dia lebih ke medis. Kalau kita lebih ke pembedahan. Tapi kita kerjasama sih. Jadi kalau bedah anak sendiri itu pasti sangkut pautnya dengan bedah umum, dokter anak, dokter anestesi itu sama dokter obgyn. Oke. Iya. Kalau untuk dari bedah anak ini sendiri meliputi apa saja dok biasanya? Jadi kalau untuk kasus-kasus bedah anak itu kita bilangnya ada cinta namanya. Oh, ada cinta. Ya. Jadi cinta itu dari C-nya itu kongenital. Jadi kasus-kasus kongenital dari sistem pencernaan, terus urogenital itu ke bedah anak. Kemudian I-nya infeksi. Kayak contohnya kayak usus buntu, itu juga banyak ya sama anak-anak ya. Jadi itu juga ke bedah anak. Kemudian N itu neoplasma, baik yang tumor-tumor kecil kayak cuma soft tissue tumor gitu ya, atau misalnya tumor-tumor yang di perut, bahkan di ginjal itu juga ke bedah anak. Kemudian T-nya itu trauma, jadi pasien-pasien traumatologi pada anak, baik itu trauma akibat kecelakaan atau bisa juga kayak ada nih yang baru kesiram air panas, luka bakar itu. Dan A-nya itu others, jadi yang lainnya. Jadi kayak misalnya ada
kelainan apa namanya jarinya ada enam atau jarinya dempet, terus juga ada kelainan-kelainan lainnya gitu. Oke, berarti tadi sudah disebutkan ya, ada cinta itu iya. ya. Nah, tapi mungkin kalau untuk sobat sehat kan awam nih dok dengan tadi apa cinta itu kongenital gitu kelainan bawaan ya. Nah, betul. Nah, mungkin kalau secara awam saja lah, umumnya saja penyakitnya misalkan yang seperti apa sih dok gitu? Kalau untuk kongenital sendiri ya, kalau untuk bagian pencernaan itu ada kan kita nih saluran pencernaan dari mulut sampai anus ya. Itu ada sumbatan di daerah tenggorokan, terus dari usus halus, usus besar sampai nggak ada anus juga bisa. Berarti Dokter bedah secara umum itu seperti tindakan pembedahan tapi pada range umur yang tadi ya dok ya, 0 sampai 18 tahun tadi gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk kegawat daruratannya nih, ada nggak sih dok misalkan pasien spesialis bedah anak yang kasusnya emergensi harus segera dibawa ke rumah sakit ke IGD gitu? Ada. Jadi misalnya kalau misalnya anak-anak tidak bisa BAB, itu satu. Tidak bisa buang air kecil, itu juga harus cepat. Kemudian ada kembung disertai muntah hijau. Kemudian bisa juga BAB darah. Trauma itu juga harus cepat kalau untuk anak-anak. Kemudian juga bisa misalnya kayak usus berada di luar tuh. Itu namanya gastroskisis ya. Jadi misalnya lahir nih ada pasien bayi ususnya di luar perut. Nah, itu juga harus emergency, harus dibawa ke IGD. Oh gitu. Jadi nggak semata-mata bedah anak mah mungkin nanti aja kalau misalkan udah ke dokter anak, dokter bedah ternyata ada yang harus segera dibawa ke IGD aja gitu ya ketika mengalami hal-hal yang tadi dokter sebutkan gitu ya. Nah, kalau untuk prosedur sendiri nih dok, ini kan anak-anak gitu ya. Adakah prosedur yang khas atau yang berbeda dengan mungkin prosedur pada orang dewasa dok di bedah anak? Secara umum sih pasti ada perbedaan. Kalau anak-anak itu unik ya, dia bukan dewasa yang kecil, tapi emang secara struktur badan, kemudian juga dalam segalanya gitu ya. Makanya perlu kita sebelum operasi itu pasti kita konsul dulu nih ke dokter anak. Takutnya ada kelainan jantung dan lain-lain. Terus juga sebelum operasi juga kita biasanya konsul ke dokter anestesi. Oh gitu. Berarti persiapannya tadi meliputi konsultasi dengan dokter-dokter yang lain mungkin gitu ya dok ya. Nah, mungkin ada juga kekhawatiran nih kan pasiennya kebanyakan anak-anak. Jadi mungkin lebih kekhawatiran orang tua pasien. Ketika misalkan otomatis bedah anak itu ada proses pembedahan ya dok ya. Benar. Secara langsung anatomi masih kecil gitu ya, secara fisiologisnya juga masih anak-anak. Apakah ada efek samping apabila melakukan pembedahan di anak-anak untuk nanti mungkin setelah dia dewasa dan dalam menjalani aktivitas sehari-harinya gitu dok? Apakah ada efek sampingnya? Sebenarnya kalau untuk efek samping semua pembedahan ada resiko untuk resiko tindakan, bukan efek samping ya. Kalau efek samping itu lebih ke obat kali ya. Jadi kayak resiko tindakan setelahnya. Misalnya kalau untuk tumbuh kembang itu tergantung lagi sih tindakannya apa gitu ya. Kadang-kadang seperti tindakan pembedahan yang nanti mempengaruhi karena dia telat gitu ya, dia mempengaruhi proses tumbuh kembangnya gitu. Makanya setelah beberapa pasien yang setelah dioperasi biasanya kita kayak kerjasama gitu sama dokter anaknya juga gitu untuk kasus-kasus tertentu. Oke, berarti resikonya bisa diminimalkan mungkin ya dok ya? Betul. Nah, untuk yang terakhir nih mungkin dalam pembahasan kali ini, adakah edukasi tersendiri dari dokter untuk para pasien gitu? Maksudnya yang berobat selama ini mungkin udah menangani beberapa pasien ya dok ya dari pertanggal 1 Juli. Edukasi apa dok yang diberikan dokter Mangga ke sobat sehat juga? Sebenarnya edukasi bukan ke pasiennya, lebih ke orang tuanya dan nenek kakeknya biasanya. Ya, jadi kalau misalnya satu pasien diperiksa itu biasanya datangnya serombongan tuh. Itu satu keluarga, bisa sama om tantenya juga gitu. Karena saya bilang tadi pasien anak itu unik, jadi itu kadang-kadang pengharapan keluarga, kemudian anak mahal ya, tapi hadir di tengah-tengah keluarga tapi dalam kondisi tidak sempurna gitu. Jadi edukasinya sebenarnya untuk keluarga pasien gitu, apabila dokter menyarankan untuk operasi dan apalagi yang untuk sifatnya emergency itu sebaiknya sih kalau misalnya baca-baca juga di Google gitu ya boleh sih sebenarnya, cuma sebaiknya dikonfirmasi lagi nih ke dokternya apakah itu tepat, apakah sudah sesuai perkembangan zaman juga, apakah sesuai dengan literatur yang kita pelajari selama ini gitu. Jadi hanya
jangan hanya di Google terus nanti kayak overthinking sendiri Iya, gitu. iya, iya. Nah, lebih baik tanyakan aja langsung ke dokternya. Betul. Makanya setiap saya edukasi pasien atau keluarga pasien pasti saya selalu ada yang mau ditanyakan lagi, itu tuh selalu. Karena pasti di setiap orang tua bahkan kakek neneknya itu pertanyaannya banyak tuh. Iya. Kalau soal anak akan dibedah gitu. Efek sampingnya gimana, nanti perkembangannya gimana. Tapi kalau cuma sekadar baca-baca aja tanpa dikonfirmasi suka overthinking Betul. biasanya. Jadi kalau misalnya itu nanti kalau misalnya ada kebetulan anaknya yang harus mengalami atau harus ditindak bedah, ada pertanyaan atau mungkin cari-cari dulu boleh konfirmasi ke dokternya aja. Iya betul. Iya, namanya juga anak ya dok ya. Iya, Mungkin itu. sebagai posisinya ketika jadi dokter, mungkin ketika jadi orang tua juga Sama. tidak bisa dipungkir ya kalau Iya, betul. masalah anak tuh pasti khawatir ya dok Iya, ya. karena saya juga mengalaminya. Jadi anak saya juga misalnya pada circumcision juga overthinking sendiri gitu. Jadi iya, harus iya, ditanyakan ke dokternya. Betul ya, bahayanya self diagnosis itu ada Iya. juga ya dok ya. Kita kadang wah udah terpapar sosmed banyak, Iya. kita baca jadi overthinking, malah Iya. jadi lupa gitu kan, Betul. harus bertanya ke ahlinya gitu Iya, kan. betul. Mungkin seperti itu ya sobat sehat ya, jangan suka overthinking gitu ya. Iya. Mungkin boleh mencari informasi, tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau dikonsultasikan dengan ahlinya, Iya, seperti betul. itu ya, dikonfirmasi ulang. Konfirmasi ulang. Iya. Oke dokter, terima kasih atas Iya, waktunya dan sama-sama. kesempatannya sudah berkenan ngobrol santai di sini Iya. bareng kita semua sama sobat sehat di rumah juga. Mungkin nanti kalau sobat sehat masih ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti admin akan menyampaikan ke dokter. Boleh. Atau misalkan mau bertemu langsung dengan dokter Meiza, silahkan ada di Res Cideres di Poli Spesialis Bedah Anak ya dok ya. Iya. Tadi jadwalnya sudah disampaikan oleh dokter di awal video tadi ya dok ya. Nah, terima kasih sobat sehat yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Seperti tadi saya bilang, jangan malu-malu atau jangan takut untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube RSUD Cideres dan juga kunjungi RSUD Cideres di sosial media lainnya. Salah satunya mungkin ada Instagram ya. Mungkin sekian ya dokter ya. Terima Ya, kasih atas terima kesempatannya kasih. hari ini. Sama-sama. Dan kepada sobat sehat semua, terima kasih yang sudah menyaksikan. Salam.